Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel ini. Di sini ada stafel ya untuk perbaikan kali ini. Ada stafel mereknya Shinzo ya, 5 kVA atau 5000 ya. Ini menurut dari pemiliknya otomatisnya nggak jalan, katanya sih gitu. Berhubung ini barang yang cukup langka yang pernah saya servis ya, jadi saya belum bisa menebak-nebaknya ya untuk apa sih kerusakannya gitu, karena memang jarang sekali orang yang punya kayak gini ya untuk rumahan. Biasanya yang paling mentok mereknya Oki ataupun Matsunaga ya, tapi kali ini ada merek yang kayak gini, Shinzo yang 5000 model duduk kayak gini. Oke lah, saya coba ya untuk perbaikannya. Apakah saya bisa memperbaiki ya, kita coba aja tentunya. Kalau segi dalaman sih nggak beda jauh ya, hampir sama. Paling suplainya itu untuk tegangan DC nya itu yang bawah kemungkinan ya. Ya kayak ginilah. Jadi saya akan coba dulu pasang kabel inputnya untuk mengetes apakah benar ini otomatisnya nggak jalan. Oke, kita lanjut. Ini saya buka dari belakang. Di sini untuk terminal inputnya sudah nggak ada petunjuk ya, ataupun tulisan yang bisa buat panduan, karena kayaknya sih bekasnya tadi ada kertas dan dilepas ya. Nah kayak gini, kabelnya besar-besar di sini. Memang ini mungkin untuk kualitasnya cukup bagus ya. Seperti ini, hampir sama lah, mirip-mirip dengan yang biasanya. Seperti ini untuk dalam dari depan ya, nampak dalam yang bagian depan itu modulnya kayak gitu. Karena saya ini akan saya buka gini karena ini ya, nyari jalur inputnya tadi agak ribet, ternyata ada di sini jalur inputnya. Nah ini kondisi dibuka, ternyata bener dia otomatisnya nggak jalan ya. Saya coba sebentar saya tes ya, karena kalau terlalu lama nanti takutnya malah akan merusak yang lain itu ya. Saya coba sebentar ya, sekejap. Dia ada bunyi dengung ya. Nah dia cuma sebentar banget, habis itu dia nggak mau terus ya, dia nggak mau lanjut mencari tegangan yang bagus ya, cuman berhenti di situ aja dan dengung gitu ya, intinya kayak gitu. Jadi mungkin ini nanti ya, kan saya amplas dulu ini untuk kumparannya. Ini kan siapa tahu ini kotor ya, ini kita amplas dulu yang bersih gitu ya, dilap pakai thinner. Lalu arangnya ini, nah ini kita setel dikit biar dia itu nempel ya, ataupun dia menekan ke kumparannya dengan bagus gitu ya. Itu langkah-langkah pertama yang menurut saya harus dilakukan ya. Jadi kita amplas dulu kumparannya, kita bersihkan, lalu kita setel arangnya biar lebih turun dan menekan ke kumparan, lalu kita tes lagi gitu ya. Kalaupun ini nggak muter ya, apa ini arangnya nggak muter, kemungkinannya banyak ya, bisa jadi dinamo atau motornya dia nggak jalan. Itu bisa jadi tegangannya nggak ada yang menuju ke modul ini, modul otomatisnya ini, itu bisa juga nggak ada tegangan. Lalu ya ada komponen kerusakan tentunya di bagian modul otomatisnya ya. Seperti itu kira-kira analisa singkatnya ya. Jadi perlu ya, namanya perbaikan ya, jadi perlu pengetesan tahapan demi tahapan gitu ya. Modul otomatisnya seperti ini ya. Ya cara kerja sih hampir sama, cuman yang saya kurang paham apakah ini pernah diservis ya,
kayaknya sih emang udah pernah. Nih di sini saya lihat di sekitaran transistor ada yang gosong ya untuk resistornya, ada 2 resistor yang gosong. Nah ini kalau kayak gini PR ya untuk yang modul baru saya pegang, cuman resistor sudah gosong kayak gini. Nah ini jadi PR tersendiri ya buat saya juga. Ini ada tempat relay tapi masih kosong ya, ini memang nggak dikasih dari sananya atau dirubah-rubah atau gimana ya ini ya, saya juga kurang paham ya. Kalau dilihat dari stafolnya, ini bukan pabrikan ya, ini tergolong ya industri kecil lah ya, memang merakit ini. Kalau saya lihat dari las-lasan boxnya itu ya di dalam, ini saya lihat sih memang bukan pabrik, ini hanya nge-branding, membuat stafel dan nge-branding gitu ya. Karena kalau pabrikan ya nggak kayak gini lah boxnya ya. Nah terlihat jelas sih kayak gini. Ini ada relay besar. Dan ini waktu saya coba ya, saya coba beberapa kali, saya nyalakan, saya tinggal bentar, ternyata MCB-nya ada yang trip 1 ya, ada yang jelek 1, jadi langsung mati total. Itu pun voltmeternya nggak nyala. Jadi emang agak bingung lah ini untuk kasusnya ini ya. Dicoba dulu lah, yang penting saya mau tes dulu di bagian transistor sini apakah ada yang mati. Juga ini ada IC ini entah tipe berapa. Oh sama ya seperti stafel pada umumnya, LM324N ya, hampir sama lah. Oke, bismillah kita coba perbaiki. Saya nggak mau nyoba lagi ya sampai trip MCB nya ya karena berisiko. Jadi mohon maaf saya nggak bisa menunjukkan kalau ini kondisinya, terkadang memang trip sendiri dan otomatisnya ini arangnya nggak mau jalan penuh gitu ya. Jadi nanti akan saya kasih tahu aja kalau sudah jadi ataupun komponen apa yang mau saya ganti ataupun yang sudah saya ganti. Oke, di sini kita lanjutkan apa ya, proyek yang cukup jelimet ya, cukup bikin pusing karena ini sudah melewati lebaran ya. Jadi saya mau lanjut lagi menggarap stafel ini ya, stafel ibaratnya bukan pabrikan lah. Jadi ini stafel rakitan home industry, cuman didesain sedemikian rupa ya. Jadi di sini saya sangat mengalami kesulitan karena banyaknya komponen yang terbakar. Ya nggak banyak sih, tapi ada beberapa komponen yang terbakar yang hilang nilainya. Saya coba ganti, akal-akalin, namun belum ada hasil. Kalau di awal sebelum saya servis itu, ketika dicolokkan dia jepret, ternyata dia jelek MCB stafolnya ya, MCB stafolnya jelek, arang ataupun karbonnya ya. Saya tunjukkan dulu. Nah itu arangnya ini di situ nggak mau berputar sama sekali. Lalu saya teliti lebih lanjut, saya cek ya tentunya di switch-switchnya yang berada di seputaran arang karbon lilitan ataupun kumparan, itu nggak ada masalah, itu nggak ada kerusakan. Lalu saya lepas di bagian modulnya, saya teliti lagi, ternyata di sini ada 2 resistor yang terbakar ya, nggak ada nilai, sudah nggak bisa kebaca nilainya karena sudah hangus ya, sudah hangus. Nah di sini kan terlihat ya ada bekas hangus di sini juga hangus. Nilainya saya masih meraba karena ini bukan oke ya ini, jadi rabaan saya ternyata ada yang salah nampaknya. Ketika ini saya ganti di nilai berapa ini ya, 47 kilo kalau nggak salah.
ataupun 35 kilo ya, saya agak lupa. Dan yang besar ini saya rasa benar ini di 10 ohm. Kalau yang di sini saya anggap ini kayaknya salah sih gitu ya. Kenapa begitu nanti saya jelaskan di selanjutnya nanti. Ini saya jelaskan yang ini dulu. Ini ternyata ketika saya colokkan ya, itu sudah meliputi penggantian ini ya, TIP 41 ini yang saya tunjuk, TIP 41 ini yang saya tunjuk, dan TIP 42 yang paling ujung saya taruh di bawah. Ini TIP 42 ini ya, sudah pada ngelupas kayak gini. Ini karena bekas terbakar ya. Lalu saya juga mengganti di bagian IC LM324N ini, namun enggak ada hasil. Saya cek semua komponen, resistor, kapasitor, dioda, semuanya saya cek. Ternyata ada beberapa elko yang kering, sudah saya ganti, sudah saya perbaikilah intinya. Kalau dioda aman semua. Elko besar ini juga kapasitasnya jauh menurun ya. Sangat pusing sekali ini, untuk penggantian cukup banyak sebenarnya, sudah sangat banyak. Namun ketika dipasang ya, stafolnya hanya bergeser berputar ketika dicabut, dan itu bergesernya pun mentok ke tegangan rendahnya ya, ibaratnya dia mentok balik gitu ya, nggak mau naik, nggak mau ngangkat tegangannya. Jadi kayak gitu. Untuk komponen saya ganti ini, silahkan dilihat ini banyak sekali ya. Itu ada elko kecil, kapasitor elko, TIP itu banyak ya, dan juga modul-modul ini stafol yang biasa saya coba buatkan ibalan, cuman memang nggak ada hasil. Lalu saya beranikan diri untuk spekulasi ataupun mencoba. Saya belikan modulnya ya, yaitu modul stafol yang baru. Nah ini dia stafol modulnya, buat saya jadikan contekan, ataupun nanti kalau nggak bisa jadi ya saya pasang yang baru ya, walaupun nanti harus modif-modif dikit ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa jadi. Nah ini hampir sama ya, ini modul ini cukup mahal ya, saya beli hampir 500-an lah, hampir 500 ribuan di harga segitu. Ini namanya modul apa ya, modul Sako kayaknya kalau nggak salah. Ini hampir sama ya, untuk komponen, untuk tata letak semuanya hampir sama, hanya perbedaan di soketnya aja. Jadi ini mau saya jadikan contoh dulu untuk coba memperbaiki yang lama ini. Kalau memang yang lama sudah saya perbaiki dengan sesuai yang ada, yang contoh yang baru ini nggak mau jadi, ya udah kita ganti pakai modul yang baru gitu aja ya. Ini baru, belum ada solderannya yang baru ya. Nah ini baru, emang cukup mahal sih, cuman gimana, kalau nggak berani kayak gini nggak mungkin tahu ya untuk penyervisannya nantinya. Biar saya itu lebih tahu lagi, memang servis kayak gini tuh memang butuh modal cukup besar ya. Oke ya, ini akan saya coba dulu, saya samakan. Nah ini ternyata resistor yang terbakar itu yang saya duga-duga di sini, ini kosong, ini sama, ini ternyata 10 ohm. Nah ini 10 ohm 2 watt ini. Nah lalu yang di belakangnya ini yang saya ganti sekitar 35 kilo ke atas ini, ternyata di sini tertera 10 ohm juga ya, ternyata kebesaran. Namun ada perbedaan di sini, yang di belakangnya lagi ini yang saya tunjuk, di sini tertera orange itu berapa ya, 3 ya, 330 ataupun 33 ya, ini saya lupa, ini 33 ya, 33 ohm kayaknya, ini sekitar itulah. Lalu yang di sini ternyata berbeda, di sini sekitar 36 kilo kalau yang modul yang ini yang lama ya. Nah perbedaannya di sini kayaknya sih. Nah ini saya tunjuk, kayaknya di sini perbedaannya. Nanti akan saya coba otak-atik lagi mana yang bagus, mana yang benar ya. Kalau untuk yang lain insya Allah tata letak dan nilai-nilainya saya anggap 90% sama ya, kayak gini.
hampir sama. Kan saya coba dulu. Nah, untuk sekarang ternyata ketika saya mengganti resistornya yang salah ukuran, ternyata sekarang modulnya bekerja ya. Akan saya coba, ini sudah tak ganti, tetap modul lama, dan resistornya saya ganti yang 10 ohm. Dan akan saya coba ini, perhatikan untuk arangnya ini, untuk motornya atau motor servonya lah ya ibaratnya. Akan saya colokkan, dia akan bergerak lalu berhenti gitu ya. Kalau untuk stafol kayak gitu, ini saya colokkan. Nah ya, bagus. Ini saya cabut, dia akan kembali. Nah ya, kalau stafol itu seperti itu ya. Biasanya dia kalau menyala dia akan bergerak, kalau mati pun akan bergerak lagi. Itu tandanya stafol yang normal menurut saya ya. Nah sekarang untuk modulnya sudah normal, namun memang belum saya cek untuk keseluruhan ya. Untuk yang lain-lainnya belum saya cek. Yang penting saya fokus ke modul otomatisnya dulu. Kalau modulnya sudah jalan, berarti kita tinggal cari untuk problem yang selanjutnya lagi gitu ya. Kita lanjut lagi. Oke dulur, satu persatu masalahnya teratasi ya. Ini agak rumit, ternyata masalah nggak terletak di satu bagian ya. Kan tadinya saya coba itu otomatis mau gerak ya, mau jalan, tapi outputnya nggak ada karena outputnya dikendalikan oleh relay ini. Relay besar ini dia nggak mau on. Jadi permasalahannya, jadi urutannya memang otomatis nggak jalan, lalu relay nggak mau on ya, berbagai macam lah ya, permasalahannya cukup banyak, agak rumit ini. Dan ternyata ya, setelah saya teliti lebih lanjut, ini saya kasih banyak jamperan ya, ini silahkan dilihat. Ini ada jamperan karena ini putusnya, jalurnya itu putus, letaknya memang benar-benar di bawah solderan ataupun di pangkal jalur PCB nya ya, yang putus itu. Jadi gini ya, nggak kelihatan untuk jalur yang putus karena ini faktor usianya sudah cukup ini lama ya. Untuk stafol ini cukup tua untuk kendala seperti ini. Dia jadi letak putus jalurnya itu di bawah area solderan ini, di jalur bawah solderan untuk putusnya ya. Contohnya seperti ini. Ini tadi saya ukur ya, untuk tegangan relay kan seharusnya ada ya 12 atau 15 volt. Tadi di sini nggak ada. Saya ganti transistor di sini nggak ada hasil. Saya ganti dioda di sini nggak ada hasil. Lalu saya tarik mundur ya untuk jalurnya. Saya tarik mundur, saya cari tegangannya, dia tuh berhentinya di mana, dan ternyata berhentinya di sini ya. Ini kan saya jumper ya. Nah ini saya jumper, ini adalah resistor menuju ke sini. Ini ada resistor di bawah menuju ke sini, lalu jalurnya masuknya ke kabel relay ini. Dan sekarang alhamdulillah relay sudah bisa on, tegangan sudah bisa normal kembali outputnya. Tapi bukan berarti ini sudah selesai ya. Ternyata ada masalah baru lagi. Dia voltmeternya nggak mau nyapa ya lur. Voltmeternya ini dia pakai tegangan DC untuk displaynya, lalu dia kontrolnya itu pakai AC outputnya stafol ini. Jadi ini nggak ada yang nyala, tegangan 9 volt. Jadi kita harus narik lagi, ngurut lagi untuk mencari tegangan yang buat nyuplai ini dari bawah sini ya, tegangan suplainya. Di sini ada dua trafo kecil, mohon maaf saya. Nah ini di bawah sini ada dua trafo untuk menyuplai voltmeter ini. Voltmeter ada dua, ini voltmeter input, ini voltmeter output. Ini ampere, yang di atas ini ampere meter. Jadi permasalahan cukup banyak. Ini nanti entah apa lagi yang yang bermasalah ya, karena nah ini relaynya saya tunjuk, ini relay besar sekarang bisa on kembali. Jadi ini akan saya coba dulu ya untuk
pengetesan ya. Ini modulnya seperti ini. Nah, nampak atasnya seperti itu. Jadi ini akan saya colokkan ya. Bagaimana kita tahu kalau staf volt ini sudah normal? Karena relay sudah on. Di sini ada beberapa LED ya di sini. Ini LED ini kuning ini apa ya, lupa saya kayak. Ini nggak normal intinya. Normalnya lampu hijau di sini. Jadi akan saya coba colokkan ya. Nanti ketika ada suara relay berbunyi, maka lampu LED yang kuning ini dia akan mati berpindah ke lampu hijau. Sebentar saya lihat dari depan dulu ya. Nah seperti ini depan. Nah ternyata LED kuning ini adalah untuk delay ya, dan untuk normalnya ini ya warna hijau. Oke, kita coba colokkan. Perhatikan LED-nya, mungkin kelihatan. Nah, kalau nggak kelihatan, dengarkan suara relay ya, karena relaynya cukup gede. Oke, kita coba. Bismillah. Nah nyala kuning. Nah dia berpindah ke sini LED yang hijau. Ini LED hijaunya nyala ya, karena dia nggak begitu terang, tapi ini nyala pasti, saya pastikan. Dan LED kuningnya mati, dan di sini on ya, tapi voltmeternya nggak nyala. Bentar, karena ini malam ya. Nah ini LED-nya nyala ya, ini tuh nyala. Yang kuning nggak nyala, ini voltmeternya nggak ada yang nyala. Oke, begitu ya untuk problemnya. Jadi memang kita harus telusuri lagi untuk mencari kerusakan yang lain lagi. Kita lanjut lembur lagi. Dan untuk permasalahan yang tadinya displaynya nggak hidup ya, ternyata trafonya ini mati ya. Trafonya ini short ya, short, bukan mati sih, ini short aja. Tadinya di dalam situ ya ada dua. Nah ternyata saya cek yang ini mati. Nah ini kabelnya kan ya, nampak ya kalau kabel bawaan dari staf voltnya kan bagus gini ya, panjang-panjang. Dia itu nyambungnya ke sini, ke kabel yang ini ya. Nah ke kabel yang ini yang saya pegang ini kan kabelnya warnanya ada hijau, ada biru dan kuning ya. Lalu saya punya trafo copotan ya, 9 volt AC, karena di sini tertulis ya, di sini 9 volt AC semua di sini. Nah di sini 9 volt ya, nggak mungkin di sini 9 volt DC, karena sesudah trafo nggak ada komponen lain. Jadi saya simpulkan 9 voltnya AC. Lalu saya kasih tegangan pakai trafo ini ya. Ini saya solder kabel merah ini. Saya coba satu dulu ya, satu jalur dulu. Lalu saya colokkan ini. Saya nggak nyolokan stapol, tapi saya colokan displaynya. Oke, sudah saya colokkan trafonya. Kita cek depan. Nah itu ya, ternyata LED-nya menyala. Nah ternyata permasalahannya ada pada trafo pensuplai tegangan voltmeternya itu sendiri. Karena tadi itu saya ini ya, saya pegang tadinya nyetrum ini, ternyata dia short keluar tegangannya. Sudah berapa kali kesetrum, jadi saya curiga dan saya lepas. Jadi insya Allah akan saya ganti ini aja lah, nggak apa-apa. Tapi mungkin saya akan lanjutkan besok. Ini sudah cukup pusing, cukup capek ya. Nih kita tinggal dulu, kita lanjut besok. Ini untuk trafonya, trafo supply panel voltmeternya sudah saya sambungkan seperti ini. Karena ini pasti beda ya, bukan trafo sebelumnya. Karena trafo sebelumnya itu menggunakan kabelnya itu dia pakai output satu persatu ya. Ini kan saya gabung ya, 3 kabel saya gabung karena 2 karena 2 voltmeter dan 1 ampere meter. Jadi dia butuh 3 supply. Ini untuk inputnya belum saya sambung, disambungnya nanti di dalam sana.
Kita coba dulu, kita sambungkan. Kalau normal kita lanjut untuk tuningnya ataupun pengecekan tegangan keluarnya itu gede apa enggak itu ya. Ternyata Staffel ini terlalu ini ya, terlalu protektif gitu. Terkadang dia off sendiri kalau terlalu besar kita tuningnya. Jadi ini tadi kan saya ini ya, saya oprek dikit ataupun kita naikkan tegangan dikit menjadi 225. Jadi kita harus menyetel dua tripod itu ya. Dua tripod itu ternyata cukup sulit ya untuk penyetelannya, nggak semudah yang merek-merek Oki atau apalah ya. Memang kayaknya sih memang gede ya, stapelnya bagus, tapi menurut saya lah kurang lah, nggak masuk kayaknya nih. Kita nyalakan ya, lampu kuning nyala, relay akan nyala. Nah ini saya buat 225 lebih, terkadang dia agak kebablasan ya. Inputnya ini, input volteknya, ini outputnya. Nah tadinya itu outputnya lebih kecil daripada input ya tadinya. Jadi emang agak lucu ini Staffel ini, tidak tahu lah ini. Yang penting kan saya udah berusaha gitu ya, agak lucu gitu sih. Ya kayak gini sih, cuman Staffelnya ini agak dengungnya agak keras ya. Jadi belum ada beban aja udah kayak gini dengungnya. Apalagi nanti kalau udah ada beban ya, masih anteng itu ya, yang yang merek-merek Oki itu seperti itu. Saya kan, nah itu ada beberapa. Itu menurut saya ya, menurut saya pribadi, bukan menurut siapa-siapa. Untuk modulnya emang kayak gini, emang agak ini aja ya, agak ribet gitu, agak sepertinya cukup di sistem gitu, tapi kenyataannya biasa aja sih. Nah tadi untuk penyetelan ya, saya putar dua tripod ini dua ini saling berkaitan ya, tripod kecil keduanya ini saling berkaitan. Jadi nyetelnya itu harus putar sedikit, dibalas yang sini, jadi bergantian ya, kita cari yang paling bagus gitulah misalnya. Jadi nggak bisa langsung satu tripod tuh kita putar, nggak bisa ya, nggak masuk. Jadi kita putar yang kanan dulu atau yang kiri dulu, kita cari overnya lalu kita turunkan dikit-dikit itu ya untuk penyetelannya. Nggak semudah yang Oki. Kalau yang Oki itu tinggal kita putar aja sekali udah beres ya. Kalau ini nggak, aduh agak rumit nih. Saya rasa kayaknya udah ini aja ya untuk settingan Staffel ini. Mau disetting kayak apa sih, kayaknya nggak terlalu bisa berubah ya, karena ini inputnya 218 219 volt, outnya sudah segini ya. Nanti kalau ini saya naikkan lagi, ketika ini mencapai inputnya mencapai 220, maka di sini tadi sempat mencapai 227 ya. Jadi memang saya turunkan lagi, untuk saya ambil keputusan ya segini aja lah, inputnya segini, outputnya segini. Saya rasa sih sudah cukup ya. Sampai ini modulnya saya taruh keluar, ini saya jepit di pintu, karena penyetingannya harus melihat langsung di voltasenya ya. Saya rasa sih kayaknya untuk perbaikan Staffel ini saya cukupkan ya, karena kalau kita mau lihat ke depannya ya harus dipakai ya, harus ada beban, tentunya harus dipakai sesuai kebutuhan si pemilik ya. Jadi nanti kita bisa setting-setting lagi mungkin ya seperti itulah kira-kira. Mohon maaf ya kalau video ini terlalu panjang ya ataupun berbelit ya, karena memang saya servisnya kayak gini ya, untuk servis bertahap gitu ya, cari spare part itu. Untuk mempelajarinya saya pelajari satu persatu. Mungkin video terlalu panjang ya, bukan mungkin ya, ini videonya sangat terlalu panjang, mungkin banyak yang bosan ya, monggo ya, silahkan mau di skip silahkan, mau diikuti juga silahkan. Yang jelas ini perjalanan pencarian kerusakan saya ya, untuk pertama kali menghadapi Staffel yang model rakitan kayak gini. Jadi mohon maaf kalau videonya kurang bermanfaat bagi kawan-kawan atau senior ya. Kalau senior silahkan di skip aja, karena saya masih belajar lur, masih
sangat-sangat awam untuk dunia elektronik ya. Saya rasa videonya cukup segini, semoga ada sedikit sekali manfaat untuk teman-teman yang awam ataupun yang membutuhkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.